Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue mau melanjutkan bedah buku dari The Bed of Procrustes, Philosophical and Practical Aphorism, Revised and Updated yang ditulis oleh Nassim Nicholas Taleb. Nah, ini kalau nggak salah adalah part keempat, jadi buat teman-teman yang mau nonton bedah buku ini dari awal bisa banget langsung cek playlist bedah buku gue, terus langsung aja lihat yang mana nih yang video The Bed of Procrustes part 1. Oke, langsung aja kita lanjut. Sekarang kita sedang berada di bab counter narratives. Counter narratives tuh bisa dibilang sebagai naratif yang berbeda, naratif lawan. Jadi bisa dibilang aforisme yang ada di sini mempertanyakan status quo, mempertanyakan naratif umum, mempertanyakan sebuah hal yang sudah umum diketahui. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, ini gue suka banget aforismenya. If someone is making an effort to ignore you, he is not ignoring you. Jika seseorang berusaha untuk melupakanmu, berarti dia tidak melupakanmu. Gue suka banget karena betul kalau misalkan kita berusaha untuk melupakan seseorang, ya berarti kita belum bisa melupakan orang tersebut. Dan kita tentunya tidak mengabaikan dia karena kita masih berusaha untuk melupakannya. Makanya ketika kita ingin melupakan sesuatu, ini quote yang asik juga ketika gue berada di sebuah situasi personal yang membuat gue ingin bukan mengekat sih, ingin agak menjauh dari seseorang, ya gue sangat belajar dari aforisme ini. Ya kalau gue emang ingin melupakan, atau mungkin jangan cuma orang deh, melupakan sesuatu, ya udah kita beneran lupakan, gak usah terus berusaha. Kalau emang masih berusaha pun ya berarti kita belum bener-bener lupa, and that's fine, itu oke banget. Tapi kalau misalkan kita bilang, enggak kok gue udah lupa, tapi terus diomongin, ya berarti lu belum benar-benar lupa. Dan ini oke banget sih, ketika kita ingin melupakan sesuatu, ya udah, nggak usah dipikirin, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau teman kita yang ungkit, kita coba nggak terlalu mikirin, agar kita benar-benar lupa. Bagus sekali. Ini mungkin bagus juga untuk move on ya, untuk move forward. Misalkan dalam hubungan romansa, kan sulit ya, move on atau move forward ya. Ketika kita tahu, kita baca aforisme ini, ya kita berarti kalau kita masih berusaha untuk ngelupain, berarti kita belum benar bisa ngelupain. Ketika kita udah nggak pakai effort, ya berarti congratulations, selamat, berarti kita sudah melupakan orang yang kita ingin lupakan. Oke, lanjut. We ask, tanda kutip, why is rich or poor? Why is he rich or poor? Tanda tanya, tanda kutip. Not, tanda kutip, why isn't he richer or poorer? Tanda tanya, tanda kutip. Atau, tanda kutip, why is the crisis so deep? Tanda kutip, not why isn't it deeper? Kita tuh selalu bertanya, kenapa dia kaya atau miskin? Tapi kita tidak bertanya, kenapa dia tidak lebih kaya atau tidak lebih miskin ya? Terus, kita tuh kalau nanya krisis, kenapa ya krisisnya begitu dalam? Tidak bertanya, kenapa ya krisisnya itu tidak semakin lebih dalam? Menarik, karena menurut gue ini adalah hal yang kerap dilakukan manusia ya. Kayak kita tuh langsung bertanya, misalkan status seseorang, kenapa ya dia kaya? Kenapa ya dia miskin? Tapi kita selalu ngelihat di situasi sekarang. Tapi kita tuh tidak pernah melihat sebenarnya progresnya dia tuh sebenarnya lebih menuju ke menjadi kaya atau tidak menjadi lebih kaya. Kita selalu lebih peduli pada hasil. Kita selalu lebih peduli pada kenapa ya kok negara ini kaya ya? Kenapa ya negara ini miskin? Tapi kita tuh nggak pernah nanya kenapa ya negara ini tidak lebih kaya. Kan kalau misalkan kita nanya negara ini kaya, oh negara ini punya cadangan minyak yang banyak, terus gas bumi yang banyak, oke selesai. Tapi kalau kita bertanyanya, kenapa ya negara ini tidak lebih kaya? Kita tuh akan punya kecenderungan untuk
nyari alasan sebaliknya. Ya karena negara ini banyak korupsinya, negara ini banyak premannya, negara ini benar-benar tidak punya mental untuk maju kan. Jadi ada sesuatu yang akan men-trigger perubahan. Gue agak bingung juga sih sebentar. Tapi gue lumayan paham maksudnya. Tapi jujur maaf kalau misalkan analoginya tuh kurang tepat. Tapi kalau teman-teman punya analogi yang tepat dari aforisme yang ini, boleh banget langsung sharing di kolom komentar. Maaf banget, kurang jelas yang ini. Tapi yang gue tangkap sih tadi, yang gue bilang. Ini manusia tuh lebih punya tendensi untuk ngomongin status sekarang, status di masa kini, tapi tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Kayak, kenapa ya dia nggak lebih cantik? Itu, kenapa ya dia tidak lebih sehat, misalnya seperti itu. Kenapa ya dia cantik sekarang? Oke, lanjut. One of life's machinations is to make some people both rich and unhappy. That is, jointly fragile and deprived of hope. Salah satu machinations kehidupan, mungkin machinations tuh lebih, kalau kita terjemahin adalah mungkin lebih kepada mesin atau mungkin sistem. Salah satu sistem atau mesin kehidupan, adalah untuk membuat orang-orang menjadi kaya dan tidak bahagia. Yang berarti begitu fragile dan tidak punya harapan. Wow. Tunggu, gue harus cari dulu sebenarnya machinations yang dimaksud di sini apa? Karena kalau kita ngomongin machinations kan kita bisa lihat itu berasal dari mesin ya. Mesin kan artinya mesin. Nah, kalau misalkan kita lihat machination, plot atau skema. Atau bisa dibilang sebuah intrik, sebuah desain juga. Ya mungkin menurut gue ya, salah satu hal yang bisa dihasilkan kehidupan ya membuat beberapa orang kaya dan tidak senang. Itu kan kayak kelihatannya kontradiktif ya. Kok bisa sih kaya tapi nggak senang? Nah, orang yang seperti itu, kalau yang gue tangkap dari tulisannya Nassim Taleb, adalah orang yang begitu fragile, yang tidak stabil, dan tidak punya harapan lagi. Gue bisa menangkap sih, karena lo kan udah punya harta yang banyak, lo tuh udah sukses lah di dunia ini, tapi kok lo nggak senang? Apa yang salah dari hidup lo? Lo berarti nggak stabil itu, entah stabil secara emosi mungkin ya, karena mungkin tidak bisa merasakan rasa senang, dan mungkin udah nggak punya harapan lagi, kayak mungkin punya pikiran, gue udah kaya, tapi gue nggak senang, terus gue mau nyari apa lagi? Mungkin seperti itu. Sedih sekali sebenarnya, dan semoga ketika kita kaya, ketika kita punya harta yang mungkin cukup berlebih, kita bisa menggunakannya dengan bijak agar kita juga bisa tetap bahagia. Oke, lanjut. Hatred is much harder to fake than love. You hear of fake love, never of fake hate. Kebencian itu lebih sulit untuk dipalsukan daripada cinta. Kita sering mendengar istilah cinta palsu, tapi tidak pernah kebencian yang palsu. Wow. Oke. Karena mungkin kalau kebencian itu begitu besar ya energinya. Saking besarnya, kita tuh nggak bisa pura-pura benci. Nggak bisa. Kita nggak bisa pura-pura nggak suka. Kalau emang nggak suka, kita akan secara otomatis memperlihatkan ketidakkesukaan kita atau kebencian kita. Tapi kalau misalkan cinta, kita bisa kok pura-pura kayak misalkan, oh iya gue lumayan suka kok. Mungkin bukan cuma cinta ya, tapi lebih kepada suka. Atau cinta juga sih. Kayak mungkin, ini agak berat sih contohnya, di hubungan romansa, kita mungkin kadang bilang cinta, bukan kita deh, atau beberapa orang bilang cinta, tapi cuma di ucapan. Sebenarnya ketika di actionnya tuh tidak benar-benar memperlihatkan rasa cinta. Makanya mungkin
dari situ bisa dibilang bahwa cinta lebih mudah dipalsukan karena lebih gampang ngomong cinta daripada ngelakuin cinta. Sedangkan kita nggak bisa ngepalsuin kebencian karena kebencian tuh akan terlihat dari omongan dan biasanya tindakan kita. Oke. Gila, yang counter narrative nih aforismenya begitu, menurut gue begitu kompleks dan cukup sulit dimengerti ya daripada bab prelude. Yang bikin buku ini makin seru. Karena mungkin gue sekarang nggak ngerti, tapi mungkin ketika gue baca lagi di tahun depan, gue akan punya interpretasi yang berbeda, yang mungkin ditambah oleh pengalaman hidup gue selama setahun terakhir. Oke, lanjut. Sometimes people ask you a question with their eyes begging you to not tell them the truth. Ouch. Kadang orang tuh bertanya pada kamu dan kita bisa melihat di mata penanya tersebut kalau penanya tersebut tidak ingin kita memberitahukan kenyataan. Wah, iya sih. Kadang orang tuh nanya sambil berharap, please jangan kasih tahu gue kebenarannya. Please jangan kasih tahu gue apa yang terjadi. Karena memang manusia butuh kepastian, tapi kita tidak selalu siap pada kenyataan yang mana kenyataan tersebut memang bisa pahit. Ini sedih sih, tapi ya itulah kehidupan. Kita ingin kepastian dengan bertanya, tapi kita saat mendengar tuh gak siap. Karena mungkin kenyataannya tidak seperti yang kita inginkan. Oke, lanjut. Nah, ini gue suka. The opposite of manliness isn't cowardice. It's technology. Lucu banget ini. Lawan dari manliness atau mungkin sifat-sifat manly, sifat-sifat jantan, itu bukan sifat pengecut. Tapi teknologi. Wow. Kenapa ya kira-kira? Mungkin kalau menurut gue ya, pada dasarnya sifat gentle, sifat jantan, ini bukan cuma ngomongin manly sebagai jantan sih kayaknya, tapi lebih kepada sifat manusia yang oke. Baik untuk cewek atau cowok, itu bukan pengecut lawannya, tapi teknologi. Kenapa? Karena teknologi, apalagi dengan bagaimana teknologi sudah merasuk sekali ke kehidupan kita. Kita tuh sering kali melihat kalau misalkan hidup kita lebih down, hidup kita lebih terganggu dengan keberadaan sosial media. Karena dengan adanya sosial media, atau mungkin keberadaan internet yang lebih merasuk, kita tuh emang kayak lebih mudah tahu kabar orang lain. Tapi di sisi satu, kita jadi tahu sebuah informasi dari orang yang mungkin bikin kita jadi kayak kesel, yang bikin kita mungkin iri secara nggak langsung. Kayak misalkan orang lain tersebut ngepost sebuah keberhasilan ketika kita lagi down. Dan kita buka sosial media tuh tujuannya untuk kabur. Ya kan jadi kesel lah kalau misalkan kayak gitu. Terus selain sosmed, kayak misalkan YouTube nih yang teman-teman juga tonton dan gue juga gunakan, nggak jarang loh kalau misalkan gue ya, setidaknya gue buka YouTube, terus habis itu kalau misalkan gue nggak kontrol diri, tiba-tiba tuh gue udah 2 jam aja nonton YouTube, gak tahu video apa aja yang gue tonton, kayak nggak benar-benar ada yang masuk. Beda kalau misalkan gue nonton film di bioskop, 1 doang film di bioskop dan 2 jam, tapi gue jadi ingat karena gue fokus. Tapi kalau gue scroll YouTube gitu, sangat tertipu daya oleh teknologi, gue jadi menghabiskan waktu gue untuk hal yang sebenarnya bisa gue gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, makanya ini lawan dari manliness. Ya bukan pengecut sebenarnya, tapi lebih kepada teknologi, lebih kepada perkembangannya. Lebih kepada bagaimana kita mengendalikan diri kita dari rayuan teknologi dan sosial media atau sosial media yang begitu ganas, yang membuat kita menjadi lebih males. Gini aja nih, misalkan kayak layanan delivery makanan. Sekarang emang gue pribadi merasa sangat dimudahkan dengan layanan pesan makanan yang lebih gampang datang ke rumah kita, atau bahkan layanan beli di supermarket, nggak usah jalan keluar, kita langsung datang. Tapi kan secara nggak langsung, kalau kita jalan ke warung atau ke atau ke supermarket, ya kan kita secara nggak langsung membuat badan kita gerak.
dan membuat badan kita secara nggak langsung sehat. Tapi kalau kita terlalu bergantung pada teknologi, ya secara nggak langsung itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sedikit geraknya. Dan tentunya lebih sedikit gerak tidak baik untuk tubuh kita, karena tubuh kita tuh harus gerak, kalau nggak ya sakit. Ini penting banget sih, aforismenya keren. Oke, lanjut. Usually, what we call a, tanda kutip, good listener, tanda kutip tutup, is someone with skillfully polished indifference. Wow, oke. Biasanya, gue sambil mastiin dulu indifference di sini tuh kira-kira maksudnya apa ya? Oke, gue paham. Seringkali yang kita sebut pendengar yang baik adalah seseorang yang punya sikap nirempati, sikap tidak terlalu peduli, yang begitu baik. Gak salah. Karena mungkin ya, pendengar yang baik itu bisa dengerin kayak anteng, gak banyak nyela, terus dengerin dengan seksama. Ya karena mungkin gak peduli-peduli amat. Ya mungkin sebenarnya merasa gak penting, atau yang gak punya simpati sebenarnya. Karena kan kadang, kalau dari pengalaman gue dan mungkin pengalaman teman-teman juga, orang yang peduli emang kadang terlalu antusias sampai agak nyela, sampai kayak ngasih beberapa saran yang mungkin si pemberi cerita tuh nggak mau-mau banget. Kayak unsolicited advice atau saran yang tidak diminta tuh tiba-tiba keluar. Kan jatuhnya kayak, kok lu nggak dengerin gua dulu sih? Mungkin seperti itu. Tapi ketika ngomong ke orang yang emang nggak peduli, astaga, yang nggak punya simpati sebenarnya pada cerita kita, dia kan akan ada, oh oke, udah sampai ceritanya selesai, udah gitu. Kan nggak ngasih saran apa-apa, tapi udah dengerin, kayak kita udah mendengarkan celotehan atau curhat mereka. Dan jadinya kan secara nggak langsung, itu akan memberikan impresi, oh ya kita pendengar yang baik. Tapi mungkin ya kalau gue tangkap dari sini, kita tuh bisa menjadi pendengar yang baik, tapi ya tahu tempat. Kalau misalkan kita mau kasih saran karena kita peduli, kita tanya dulu, boleh nggak gue kasih saran? Aduh, boleh nggak gue komentar? Maaf nih gatel, gue boleh kasih saran sedikit? Mungkin seperti itu. Biar kita juga secara nggak langsung belajar jadi pendengar yang baik, dan kalau bisa membantu orang yang sudah cerita ke kita. Oke, lanjut. In your prayers, substitute protect us from evil with protect us from those who improve things for a salary. Lucu banget. Dalam doa, coba ubah lindungi kami dari kejahatan dengan lindungi kami dari siapapun yang meningkatkan sesuatu atau membetulkan sesuatu untuk gaji. Nah, apa ya kira-kira ya? Tapi mungkin kalau menurut gue, yang dimaksud di sini adalah ya kita sebaiknya coba melindungi diri dari orang-orang yang sebenarnya melakukan hal tuh untuk sebuah kompensasi. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kan nggak semua hal sebenarnya perlu diperbaiki. Sebenarnya oke-oke aja sih, cuma karena kata A, karena kata misalkan konsultan A ini kayaknya perlu ditingkatkan, ya harus lebih hati-hati. Karena mungkin sebenarnya nggak ada yang rusak, cuma konsultan A tersebut ya berusaha untuk mencari klien baru, berusaha untuk menjual ide-idenya agar bisa dibayar jasa konsultannya dan dia dapat duit kan. Jadi harus selalu hati-hati. Karena gue juga lumayan percaya sama quote ini. Gue sih tidak akan membetulkan apa yang tidak rusak. Mungkin ya ningkatin boleh, tapi nggak harus karena kompensasi sih. Karena emang ya ditingkatin karena mungkin ada yang agak blos, ada yang agak rusak.
Jadi harus dibetulin kan, harus ditingkatkan biar nggak rusak lagi. Tapi kalau cuma meningkatkan tanpa ada esensi, ya ngapain, ya kan? Misalkan ada suatu hal yang simple tapi works, terus berusaha untuk diperbaiki, dibagusin gitu. Tapi sebenarnya nggak ada relevansi yang oke, ya ngapain, ya kan? Oke, lanjut. In the appearance of inconsistency, it is the appearance of inconsistency and not its absence that makes people attractive. Jadi, kehadiran inkonsistensi lah, bukan ketiadaan inkonsistensi yang membuat orang-orang atraktif. Wow. Gue rasa aforisme ini muncul karena mungkin nggak sedikit orang yang memperlihatkan kapasitas seperti robot yang kayaknya nggak ada salah, yang begitu perfect. Nah, yang begitu perfect, yang seperti robot, justru itu akan mengurangi kapasitas dia sebagai manusia. Karena bagaimanapun, sesempurna apapun, manusia tentu akan punya kekurangan dan rasa salah. Nah, ketika manusia yang hebat banget itu memperlihatkan sebuah kekurangan, ya mungkin ada yang jadinya tidak suka. Tapi hal tersebut justru memanusiakan dia. Wah, emang dia beneran manusia kok. Makanya hal tersebut membuat dia menjadi terlihat lebih atraktif karena dia bisa melakukan hal hebat, tapi dia sebenarnya juga manusia biasa. Mungkin yang bisa gue ambil ya, ini mungkin contohnya agak ekstrim, dari Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tuh menurut gue sangat disiplin. Kayak bener-bener rajin latihannya. Kalau menurut gue Messi tuh lebih ke talentanya dia yang emang bagus banget. Dan walaupun emang kerja keras ya, tapi menurut gue talenta sangat bermain. Bakatnya dia itu ada banget. Tapi kalau Ronaldo itu beneran latihan keras banget. Bakat dia tidak sebesar Messi, tapi latihan dia begitu intens. Nah, dia kan juga menjuarai banyak piala lah, termasuk kayak piala Eropa untuk Portugal, yang sangat, menurut gue itu luar biasa banget. Tapi, dia kan nggak seperfect itu. Dia, kalau nggak salah ya, minggu lalu, gue tuh lihat dia secara nggak langsung menghina fans lawan dengan melakukan gestur yang tidak layak di publik. Emang jadinya nggak sedikit orang yang emang nggak suka dia makin nggak suka. Tapi kalau gue ya ngelihatnya, wah, emang ngawur nih orang. Tapi secara nggak langsung ya emang dia juga manusia gitu. Dia pengen ngenyain orang sesekali, ngenyain fans lawan. Dan itu kan nggak secara nggak, tapi menurut gue ya, itu kan yang dia lakukan meskipun menurut gue tidak senonoh, tapi tidak mengurangi prestasi dia yang udah memberikan banyak piala bagi tim-tim yang dia perkuat. Dan ya meskipun tidak senonoh ya namanya manusia, ada aja lah. Mau dia bintang, mega bintang malah. Mau dia salah satu pemain terbaik di dunia. Ya, namanya juga manusia. Dan itulah yang membuat Cristiano Ronaldo dibenci, sekaligus terlihat atraktif untuk tidak sedikit orang. Dan kenapa gue bilang ada yang benci juga? Karena, cuy, kalau semua orang suka, berarti lu sebenarnya nggak benar-benar otentik. Kalau emang kita otentik, berarti kita harus siap juga ketika ada orang yang tidak suka. Itu sudah menjadi hukum alam. Ya kayak Messi sama Ronaldo deh, pasti akan ada aja yang nggak suka, apapun alasannya. Tapi yang suka, nggak mungkin lebih banyak. Jadi ya it's normal, it's life. Makanya ini gue suka juga aforisme yang ini. Oke, lanjut. You remember emails you sent that were not answered better than emails that you did not answer. Kita mengingat email yang kita kirim tapi tidak dijawab daripada email yang kita tidak jawab. Ini gue paham karena kalau misalkan email yang kita kirim kan kita yang butuh.
Kayak kita secara nggak langsung butuh sebuah balasan ketika kita habis ngirim email. Kalau misalkan orang lain yang ngirim terus kita nggak bales, ya udah kayak kita kan nggak ada kebutuhan banget gitu. Cuma kalau kita yang ngirim, wah gue mengharapkan balasan, gue mengharapkan respons. Ini sebenarnya memperlihatkan ya manusia emang egois kok. Ya kalau kita ngirim pesan, kita berharap secara nggak langsung berharap dibales. Makanya kita akan lebih ingat. Tapi kalau ada email yang masuk terus kita lupa, ya mungkin kita lupa karena kan bukan kita yang buat. Terus ya mungkin ya karena kita bukan kita yang buat, jadi kita nggak ada urgensi untuk inget banget. Itu. Oke, lanjut. Never read a book review written by an author whose books you wouldn't read. Wow. Oke. Jangan pernah baca ulasan buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bukunya tidak akan kamu baca. Ini bagus sih, karena ya kalau emang kita aja nggak baca bukunya yang mungkin emang lebih memperlihatkan atau lebih merepresentasikan kualitas sebuah penulis, ya nggak usah baca review bukunya karena mungkin nggak cocok sama kita. Itu ya mungkin menurut gue ya. Oke, lanjut. People reserve standard compliments for those who do not threaten their pride. The others they often praise by calling arrogant. Oke. Orang-orang itu biasanya akan menyimpan pujian biasa untuk orang-orang yang tidak akan mengganggu rasa bangga, pride-nya mereka. Yang lain, yang mereka sering, the others, they often praise. Yang lain, mereka tuh sering puji dengan ngomong arogan. Ini gokil. Wah, ini gokil banget. Ini menjadi pengingat juga buat gue pribadi. Ya, orang tuh akan muji kalau misalkan muji ya dengan pujian standar, kalau emang orang tersebut sebenarnya nggak ganggu pride kita, yang nggak bakal menyaingi kita lah. Tapi kalau misalnya udah mulai menyaingi kita mungkin akan punya tendensi untuk bilang dia tuh arogan, sombong, enggak. Karena mungkin udah mengganggu hidup kita, udah mengganggu karya kita, kompetitor kita. Ini bagus banget sih. Jadi pengingat agar kalau gue ya nangkepnya kayak ya udah, pujian dilontarkan aja untuk orang yang layak menerimanya tanpa perlu takut kita merasa lebih rendah atau gimana. Dan ketika kita menerima pujian pun ya udah biasa aja, nggak usah merasa lebih tinggi atau superior dengan kompetitor atau saingan kita. Oke. The dream of having computers behave like humans is coming true with the transformation in a single generation of humans into computers. Oh my god. Mimpi untuk punya komputer yang berlaku seperti manusia akan segera menjadi nyata. Dengan transformasi dalam satu generasi, dengan transformasi manusia menjadi komputer. Sedih sih. Jadi mimpi tersebut, mimpi bahwa komputer akan seperti manusia terwujud karena manusia berlaku seperti komputer. Mungkin yang gue maksud di sini adalah manusia tuh semakin terkoneksi, semakin lupa hakikat manusia yang punya kehidupan nyata. Kita tuh sering sekali hidup di dunia maya atau di teknologi, dan saking pedulinya pada teknologi, kita kerap melupakan hal-hal penting yang dibutuhkan dalam hidup ini. Kalau yang gue tangkap mungkin lebih kepada interaksi dengan orang lain secara langsung. Gak sedikit loh gue denger orang yang mungkin bawel di sosial media, interaksi sana-sini dengan orang lain, tapi ketika ketemu dia kayak lupa cara ngobrol. Atau mungkin dengan, ini gue maaf ya ambil contohnya sosial media terus, karena menurut gue nggak sedikit atau banyak sekali orang yang menghabiskan waktu di internet dengan mengakses sosial media. Atau contohnya
saking dia mengikuti sebuah opini dari orang yang mencuit, misalkan di X atau ya dulunya Twitter, dia tuh lupa kalau misalkan kehidupan nyata tuh nggak selalu kayak X. Intinya sedih sih sebenarnya, karena satu, ini memperlihatkan kalau emang manusia semakin kayak komputer, hidup kita semakin bergantung, semakin terkoneksi pada dunia maya. Dan dua, ironis banget, kita tuh ngarep komputer bisa pinter kayak orang, tapi ternyata kita yang berlaku kayak komputer. Tawa miris. Oke, lanjut. Since Cato the Elder, a certain type of maturity has shown up when one starts blaming the new generation for shallowness and praising the previous one for its values. Oke. Sejak kemunculan Cato tuh kayaknya salah satu filsuf ya, setahu gue. Certain type, salah satu tipe dari kedewasaan muncul ketika seseorang mulai menyalahkan generasi baru untuk kecetekan yang mereka punya. Entah mungkin bodoh, males, nggak bisa nabung, dan memuji generasi sebelumnya dengan nilai-nilai yang dipunya. Ini lucu banget sih. Ini menurut gue agak nyindir sih. A certain type of maturity. Ya well, semakin kita tua, mungkin ya, kita semakin merasa lebih berpengalaman. Nah, karena kita udah lebih berpengalaman, kita tuh secara nggak langsung punya rasa sombong tersendiri ketika ngelihat misalkan anak-anak yang masih sekolah, yang masih belia, itu melakukan hal-hal atau kesalahan bodoh yang mungkin sebenarnya yang dilakukan oleh nggak semua ya, mungkin dilakukan oleh segelintir orang. Kayak misalkan ya, contoh nih, generasi Y ngelihat generasi Z lebih males, lebih scattered kerjaannya, lebih nggak mau berjuang. Itu kan secara nggak langsung kita kayak ngekritik, ih nggak kayak generasi X, nggak kayak generasi gua. Kan previous one tuh atau generasi sebelum Z ya generasi ya alias generasi dia sendiri, kayak generasinya ngomong, iya kalau kita kan rajin. Dulu gue nggak males deh, gue nggak gini-gini banget, gue rajin, gue selalu nurut. Ya mungkin emang iya. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan internet, ya mungkin secara nggak langsung ya, membuat situasi hidup generasi Z, ini gue ambil langsung generasi Z, itu berbeda dengan generasi Y. Mungkin emang kelihatannya males ya generasi Z, tapi generasi Z mungkin lebih berani untuk peduli pada diri sendiri, untuk gak lebih takut sama atasan daripada generasi Y. Karena mungkin generasi Z yang udah lebih terpapar pada TikTok, udah lebih terpapar pada internet, alias generasi yang lahir dengan konektivitas yang tinggi, itu tuh udah ngeliat, oh ternyata kerja tuh nggak usah bener-bener nurut banget loh, nurut sampai setengah mati loh pada atasan. Gak apa-apa loh kalau kita nolak, gak apa-apa loh kalau kita kerja setengah-setengah, orang kita dibayar segini ngapain, dan it's fine. Mungkin di beberapa konteks gak cocok pada kita karena mungkin kayak kita jadi ngiri lah, atau mungkin jadi ngerasa terganggu ya secara nggak langsung. Mungkin ya kalau yang terganggu secara nggak langsung. Cuma kan ya generasi Y juga dulu dijelek-jelekin sama generasi X. Generasi males, generasi hippie, generasi seneng-seneng doang. Dan dulu juga baby boomer. Mungkin tunggu, baby boomer tuh mungkin ngejelekin generasi X juga. Jadi ini kritik yang kocak sih, karena mau apapun generasi kita akan selalu dijelekkan dan akan menjelekkan secara nggak langsung. Padahal mungkin ya ngapain? Ya mungkin nggak semua loh kayak gitu. Emang mungkin ada tendensi kayak gitu, cuma kalau nggak buruk-buruk amat ya udah. Atau ya mungkin itu sebenarnya 1-2 orang doang, segelintir orang doang, nggak semua.
Jadi menurut gue di sini belajar untuk tidak langsung judgmental dan melihat satu generasi, nggak langsung stereotipikal. Emang kadang stereotip tuh nggak salah, karena stereotip terjadi dari banyak kisah yang terjadi. Misalkan negara A itu negara korup karena males, ya mungkin karena emang banyak kejadian korupsi dan emang terbukti males, itu suka telat gitu. Makanya kita memberi stereotip pada negara A. Cuma in real life sebaiknya harus hati-hati dalam menggunakan stereotip. Karena balik lagi, setiap orang punya individualitas masing-masing terlepas dari identitas bangsa atau negara. Jadi, dan maksudnya gini deh, gue punya adik, tinggal satu rumah dari lahir, sekolah mungkin juga ada yang mirip, tapi kan teman-temannya beda. Teknologi ketika sekolah juga beda, jadi wajar kalau ada perbedaan. Makanya harus berusaha untuk mengurangi stereotip yang tidak tepat. Atau lebih tepatnya yang tadi gue bilang, menggunakan stereotip dengan tepat. Oke, lanjut. Dan ini kayaknya menjadi terakhir karena udah 36 menit, tidak terasa. Almost all those caught making a logical fallacy interpret it as a disagreement. Hampir semua orang yang terbukti melakukan logical fallacy, mungkin kesalahan logika ya, akan menginterpretasi hal tersebut sebagai ketidaksetujuan. Aduh. Ya, nggak salah sih, karena mungkin orang, kalau misalkan logika atau mungkin pola berpikir yang disalahkan, itu kan sebenarnya secara nggak langsung bilang, ih lu bego. Dan makanya, ketika mungkin ya, ini gue ngomongin gue deh, ketika mungkin gue logikanya salah, ya kita langsung bilang, enggak, itu kan pendapat gue. Ya, wajar dong kalau ada perbedaan pendapat. Padahal bukan soal perbedaan pendapat. Emang logikanya aja kagak nyampe gua. Ini contoh gua ambil gua ya. Takutnya kalau ngambil kata kamu atau kita, kayak, ih kenapa ngajak-ngajak gua? Jadi gua ambil contoh gue. Atau misalkan kayak, gua lagi debat. Terus gue panjang gitu. Misalkan di X ya, panjang balasnya. Padahal gua hampir jarang ikutan tuh debat kayak gitu. Cuma sebagai silent reader. Terus habis itu, orangnya di sana tuh bilang, aduh, komentar lu tuh panjang-panjang sayang banget. Udah ngawur, logikanya salah. Pas kita cek ulang, pas kita lihat komentarnya, oh emang salah sih, kagak nyambung ya. Kenapa kita bilang gini? Tapi kita untuk melindungi diri kita agar tidak terlihat bodoh, agar tidak diserang netizen, justru kayak, enggak, lu harus ngeliatnya dari yang mana? Kan gue ngeliatnya dari sisi ini, yang padahal salah. Gue kan ngeliat dari sisi ini. Ya, kok lu nyerang gua? Kan ini perbedaan pendapat, lu kok tidak menghargai pendapat gua? Ya emang karena logika lo udah beda, udah ngawur. Mungkin ini kita bisa mengambil contoh ini juga. Aduh, maaf kalau tersinggung, tapi semoga tidak, kan gua nggak nyebut nomor ya. Kita bisa ambil ini dari Pilpres, dari pemilihan presiden, apapun ya, mau tahun ini, mau beberapa tahun lalu, mau mungkin tahun yang depan. Kayak kita tuh melihat, wah, misalkan pasangan 5, nomor 5, itu oke banget. Karena pasangan nomor 5 emang punya banyak usaha, ekonomi akan maju. Oke. Terus kita dibilang, ih, kok lu ngeliatnya itu, ya mungkin dia maju, karena udah banyak mengeksploitasi orang, udah banyak melakukan kroni kapitalisme yang udah didukung oleh pemerintah, yang udah didukung oleh pengusaha-pengusaha besar lain. Ya wajar lah kalau duitnya gede, orang nggak jujur, orang melakukan eksploitasi, gitu. Kan kita berarti diserang logikanya. Terus kita yang pro sama presiden nomor 5 ini bilang, "Ih, tahu dari mana lo? Kok bilang logika gue jelek? Bilang gue nggak bisa mikir? Ya biarin aja kalau kita beda pendapat, harus saling menghargai, guys. Kalau emang pendapat gue beda, bilang gini,
Ya udah, ngapain nyalain gue? Padahal emang blow on, nggak bisa terima kalau emang dia kaya karena melakukan kapitalisme kroni. Karena melakukan kapitalisme yang didukung oleh pemerintah dan secara nggak langsung sayangnya melakukan eksploitasi. Ini contoh, ya, contoh aja. Gue nggak ambil dari pasangan manapun, ini contoh doang. Kan berarti sebenarnya logikanya. Nah, ini juga jadi pelajaran buat gue karena mungkin ketika lagi diskusi logika gue salah. Dan gue harus ngakui, oh ya logika gue salah. Thank you udah ngasih tahu, maaf karena salah. Selesai. Dan kita belajar dari hal itu. Nggak perlu melindungi diri dengan bilang, pendapat gue beda, wajar. Ini kebebasan berpendapat. Lah. Nggak. Ini kalau menurut si Nassim Nicholas Taleb ya, di buku The Bed of Procrustes ini. Dan karena sudah 40 menit, menurut gue itu aja. Terima kasih yang udah dengerin sampai titik ini. Semoga gue bisa bikin video seperti ini setiap hari. Kayak bulan Januari gue lumayan rajin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!